Kalau kita bicara tentang takdir, mungkin ada satu hal yang sering bikin kita bertanya-tanya. Kenapa hal-hal yang buruk, dosa, bahkan kemaksiatan bisa terjadi di dunia ini? Bukannya semua terjadi karena kehendak Allah. Tapi kok bisa hal-hal yang nggak disukai oleh Allah juga tetap terjadi? Nah, di video kali ini kita bakal bedah tuntas tentang dua jenis kehendak Allah. Al-iradah al-kauniyah dan al-iradah al-syar'iyah. Biar kita lebih paham tentang cara kerja takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, penting untuk kita tahu bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua macam. Al-iradah al-kauniyah dan al-iradah al-syar'iyah. Keduanya beda banget dan masing-masing punya karakteristik yang khas. Yang pertama, al-iradah al-kauniyah adalah kehendak universal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup semua hal yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini bahkan. Baik yang Allah sukai maupun yang tidak. Jadi, apapun yang terjadi di alam semesta ini, termasuk dosa, kemaksiatan, bencana, kematian, dan kejahatan, semuanya ada di bawah kehendak kauniyah ini. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah." Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan bagi suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Keburukan dalam ayat ini adalah keburukan yang terjadi karena kehendak Allah yang sifatnya kauniyah. Contoh lain dari kehendak kauniyah adalah keberadaan iblis misalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki adanya iblis di dunia ini. Meskipun iblis membawa keburukan dan godaan yang menjadikan manusia itu bermaksiat, bahkan kafir. Tapi di balik itu ada hikmah besar yang Allah kehendaki. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat karena adanya iblis. Manusia bisa tergoda untuk berbuat dosa, tapi kemudian kembali kepada Allah lalu bertaubat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai taubat, mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan hatinya. Hikmah seperti ini adalah salah satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki adanya keburukan di dunia ini. Meskipun Allah tidak menyukai keburukan itu sendiri. Ada hikmah yang Allah cintai di baliknya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan al-iradah al-syar'iyah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya mencakup hal-hal yang Allah cintai dan ridhai saja. Seperti ibadah, ini dicintai oleh Allah. Kebaikan, ketaatan, semua hal yang Allah perintahkan termasuk dalam kehendak syar'iyah ini. Salah satu contohnya ada dalam ayat Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin atau hendak memberikan taubat kepada kalian. Tapi meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin semua orang bertaubat, nggak semua manusia mau bertaubat dan nggak semua manusia diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah contoh dari kehendak syariah. Jadi, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dan mencintai suatu hal tersebut tidak selalu terjadi karena manusia diberikan pilihan. Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan manusia beriman, tapi tidak semua manusia beriman. Bahkan banyak manusia yang memilih kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia beriman ini disebut dengan al-iradah asy-syar'iyyah. Namun, realita ternyata ada manusia yang tidak beriman, yaitu mereka tidak beriman juga karena kehendak Allah secara kauniyah. Namun di balik itu ada hikmahnya. Dan Allah Maha tahu kenapa dia tidak layak untuk diberikan hidayah keimanan. Nah, agar kita lebih paham lagi terkait iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah ini, ada kondisi di mana iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah ini bertemu, terjadi pada suatu kejadian. Contoh, pada keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syar'i menginginkan semua manusia untuk beriman dan masuk Islam. Tentu secara syar'i juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dan mencintai keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apakah Abu Bakar As-Siddiq benar-benar beriman? Ternyata dalam sejarah iya, dia termasuk orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi secara realita dan fakta, keimanan Abu Bakar As-Siddiq ini benar-benar terjadi. Inilah iradah kauniyah. Jadi di sini iradah kauniyah dan iradah syar'iyah berkumpul, bertemu pada keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan Fir'aun misalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan keimanannya Fir'aun sampai-sampai Allah mengutus Musa dan Harun untuk mendakwahi dia. Berarti secara syar'i atau iradah syar'iyah Allah menginginkan keimanannya Fir'aun. Namun apakah Fir'aun beriman? Tidak, karena ternyata iradah kauniyah berkata lain. Dalam ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memandang Fir'aun ini tidak layak untuk diberikan hidayah dan petunjuk iman. Maka yang terjadi adalah iradah kauniyah. Pada kasus orang yang melakukan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dan mencintai ibadah sholat dan orang-orang yang melakukan ibadah sholat. Ini secara syar'i. Dan ternyata benar seseorang melakukan ibadah sholat. Berarti ini iradah kauniyah. Pada kasus ini, iradah kauniyah dan syar'i
syariah bertemu. Sekarang kita masuk ke perbedaan utama antara kedua kehendak ini agar kita bisa lebih memahami. Ada beberapa poin penting yang membedakan antara al-iradah al-kauniyah dan al-iradah syariah. Yang pertama, al-iradah kauniyah mencakup semua hal, baik yang Allah cintai maupun yang tidak. Sementara al-iradah syariah itu hanya mencakup hal-hal yang Allah cintai dan Allah perintahkan saja. Yang kedua, al-iradah al-kauniyah bisa jadi dimaksudkan untuk tujuan lain. Ada hikmah di balik hal tersebut. Misalkan penciptaan iblis atau terjadinya kemaksiatan di muka bumi. Itu terjadi karena kehendak Allah juga, kehendak Allah secara kauniyah. Namun Allah tidak menginginkan kemaksiatan keburukan itu secara zatnya. Namun Allah menghendaki itu terjadi karena ada hikmah yang lebih besar di balik itu semua. Ya, dengan keberadaan iblis misalkan akan ada orang yang bertobat dan tobat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara iradah syariah itu memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu tersebut karena zatnya. Allah perintahkan sholat ya, karena Allah memang mencintai sholat tersebut. Allah memerintahkan manusia untuk bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala mencintai taubat dan orang-orang yang bertaubat. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah al-iradah al-kauniyah itu pasti terjadi. Segala sesuatu di alam semesta ini yang terjadi itu karena kehendak Allah yang sifatnya kauniyah. Prinsipnya adalah tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali jika itu diizinkan atau dikehendaki oleh Allah. Dan ini adalah kehendak Allah yang sifatnya kauniyah. Seperti hidup, mati, itu kehendak kauniyah dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Adapun kehendak Allah yang sifatnya syariah, itu tidak selalu harus terjadi. Ya, Allah menginginkannya tapi tidak selalu harus terjadi atau pasti terjadi. Ini diantara perbedaan-perbedaan antara al-iradah al-kauniyah al-iradah syariah. Nah, kita nggak boleh mencampur adukkan pemahaman kita terkait dua kehendak Allah ini. Ya, karena bisa berbahaya. Sebagai contoh, ada sebagian orang, terutama orang-orang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan, mereka tidak bisa membedakan dua jenis kehendak ini. Mereka mengatakan kalau seandainya Tuhan itu ada, kenapa misalkan sampai terjadi tsunami yang sampai membunuh 250 ribu juta jiwa? Kata mereka, Tuhan itu kalaupun ada, antara dua kemungkinan. Dia tidak maha kuasa atau dia jahat. Kalau dia baik, kenapa dia membiarkan tsunami sampai membunuh 1/4 juta jiwa manusia? Atau kalau dia baik, berarti dia tidak kuasa. Dia tidak kuasa mencegah tsunami tersebut. Sehingga mereka menyimpulkan, karena tsunami terjadi dan membunuh sekian ratus ribu jiwa manusia, berarti Tuhan tidak ada. Itu kata mereka. Namun bagi kita yang telah memahami perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syariah, maka kita bisa menjawab, betul, terjadinya tsunami yang menyebabkan tewasnya sekian ratus ribu manusia, itu adalah keburukan. Dan itu pun terjadi atas kuasa Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala secara kauniyah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki itu terjadi? Apakah Allah jahat? Tidak. Allah menghendakinya terjadi karena di balik itu semua ada hikmah yang sangat besar sekali. Kita tahu pasca bencana-bencana seperti ini, kita melihat hikmah-hikmah di baliknya. Manusia-manusia yang lain bahu-membahu saling menolong. Kemudian mereka menginfakkan harta yang mereka miliki untuk menolong sesama. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah cintai pasca terjadinya bencana tersebut. Walaupun kita melihat bencana tersebut adalah keburukan. Kemudian orang-orang yang mati terkena bencana tersebut, bagi mereka yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang besar untuk mereka, bahkan surga. Kemudian jika pertanyaannya adalah, apa mungkin Allah itu menghendaki sesuatu terjadi padahal dia tidak menyukai sesuatu tersebut? Ya mungkin saja jawabannya. Karena di balik itu semua ada banyak hal yang jauh lebih besar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya contohnya kehadiran iblis. Iblis Allah yang menciptakannya. Dia kafir dan dia menyuruh manusia untuk kafir dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekafiran iblis dan para pengikut iblis ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan itu terjadi? Karena dengan keberadaan iblis, itu ada hikmah besar di baliknya. Dengan adanya iblis, akan ada orang yang tergoda mengikuti iblis, kemudian tergelincir melakukan dosa. Kemudian mereka sadar insaf, mereka kembali kepada Allah, mereka bertaubat kepada Allah. Nah, taubatnya mereka ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keberadaan iblis, ada perjuangan di atas kesabaran. Dengan keberadaan iblis, akan muncul para mujahid-mujahid. Dengan keberadaan iblis, akan muncul para nabi, para ulama yang mendakwahkan kebenaran. Ini semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Analogi sederhananya, ketika kita melihat misalkan seorang anak kecil, kakinya dipotong oleh dua orang laki-laki dewasa. Kita memandang itu sebagai sebuah keburukan. Namun ternyata setelah kita mengetahui dua orang laki-laki tersebut adalah seorang dokter ahli bedah dan satu lagi ayah kandungnya. Dan ternyata anak kecil ini, jika kakinya tidak segera diamputasi, maka kata dokter, dia akan mengalami kematian. Penyakitnya akan menyebar. Tentu setelah mengetahui hal ini, kita tidak lagi memandang anak
anak kecil ketika dipotong kakinya tersebut sebagai sebuah keburukan. Justru itu adalah kebaikan. Apa yang kita pandang buruk, belum tentu buruk karena kita tidak mengetahui hikmah di baliknya. Atau hikmah yang akan Allah munculkan di masa depan. Kesimpulannya, dengan memahami al-iradah al-kauniyah dan al-iradah al-syar'iyah, kita jadi bijak dan kita jadi tahu diri betapa Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, Maha bijaksana, Maha berilmu. Dan tentunya ini akan semakin menambah rasa kagum kita, rasa takut kita, sekaligus rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar, Pak.